Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan di hari ini, tanggal 24 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini, tanggal 24 Maret 2024. Oke, aku lihat di sini dia ini masih memiliki perasaan cinta padamu. Dia merasa masih ya ada ketertarikan dan masih merasa terbuai oleh kamu. Ya hatinya itu ya hanya cintanya sama kamu. Saat ini tuh ada yang perlu dia fokuskan dulu terhadap keluarganya. Bisa jadi keluarganya memang lagi ada masalah, atau bisa jadi memang keluarganya sedang membutuhkan dia ya saat ini, sehingga dia butuh untuk fokus dulu pada keluarga. Aku lihat di sini masih sering ya dia ini kumpul dengan teman-temannya, bahkan masih bercerita juga tentang keadaannya bersama kamu. Bahkan dia seperti meminta saran ke teman-temannya harus bagaimana dia menanggapi atau menghadapi masalah di antara kalian. Dan aku lihat dari apa yang telah ditemukan ya hasil pencarian dia ke teman-temannya, di sini dia ingin sekali membuat effort, ingin mengusahakan kembali kamu dan menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Kalau kalian di sini ya, dia ingin melakukan suatu usaha untuk menunjukkan bahwa dia itu masih cinta sama kamu, masih memiliki perasaan yang sama seperti dulu gitu ya. Karena saat ini aku lihat kalian memang sudah berpisah ya, sudah berpisah, dan ini ingin rekonsiliasi lagi, ingin kembali lagi bersama kamu. Kalau aku lihat memang si dia ini orang yang selama ini tuh selalu menutup-nutupi banyak hal ke kamu. Dia tidak jujur, dia menyimpan banyak rahasia, bahkan sampai saat ini rahasia itu masih dia simpan dalam dan rapat-rapat ya. Jadi kalau aku rasa saat ini pun kamu belum tahu rahasia yang apa yang dia sembunyikan dari kamu, seperti itu ya. Oke, kita lihat perasaan dia. Saat ini ya dia ini butuh untuk sendiri dulu, untuk memperbaiki diri, kemudian menjernihkan pikiran dia, karena selama ini banyak sekali ya masalah-masalah yang perlu dia pikirkan, baik itu tentang hubungan kalian ataupun masalah pribadi yang hadir di kehidupan dia. Jadi saat ini tuh dia butuh untuk memperbaiki diri terlebih dahulu dan menjernihkan pikiran dia. Kemudian ada kegiatan dia ya, selalu mengenang apa yang pernah terjadi di antara kalian. Aku lihat di sini dia selalu mengingat-ingat kenangan yang pernah kalian lakukan selama masih bersama ya. Jadi waktu dulu apa yang pernah kalian lakukan itu menjadi memori terindah yang masih sering dia ingat-ingat, yang masih sering dia kenang sampai saat ini ya. Apapun itu, walaupun itu hanya sebuah candaan, walaupun itu hanya sebuah
obrolan santai gitu. Dia sering mengingat itu karena apa ya, kamu itu memang sulit untuk bisa dia lupakan gitu, sehingga mau gimana juga dia kepikiran kamu terus gitu. Dia berharap kamu ada di samping dia sekarang, bersama dia gitu ya. Dia berharap sekarang ini kamu bersama dia gitu. Jadi mungkin dikala saat ini dia lagi pusing ya, menghadapi keluarganya, menghadapi pekerjaannya, dikala dia sendirian, dikala dia suntuk ya, dia ini kepikiran kamu terus, rindu kamu, sehingga dia ingin adanya kamu gitu di sisi dia untuk menghibur dia, untuk memberikan motivasi, support ke dia, membantu dia ya, atau mungkin ya merangkul dia seperti itu. Dia pokoknya intinya saat ini tuh membutuhkan kamu di sisi dia, atau ya melakukan skinship atau apa gitu ya. Intinya itu di sini dia ingin adanya kamu bersama dia saat ini di sisi dia. Dan aku lihat di sini dia ingin sekali berubah ya. Dia tidak mau menjadi sosok seseorang yang toksik lagi dalam hidupmu. Dia nggak mau lagi membuat hubungan kalian penuh dengan kekecewaan, terus hubungan yang toksik. Dia nggak mau lagi. Dia ingin meminta maaf sama kamu. Dia sangat-sangat butuh pengampunan kamu. Karena aku lihat di sini dia sudah sadar ya, mau bagaimanapun orang-orang yang pernah sempat menjadi pihak ketiga di antara kalian itu sebenarnya nggak bisa dibandingin dengan kamu. Kenapa? Karena mereka nggak setara lah ya dibandingkan dengan kamu. Kamu itu sosok yang lebih baik dari mereka, dan salahnya dia adalah ya memilih atau mengikuti keinginan pihak ketiga di antara kalian. Ya, pihak ketiga ini banyak hal ya, bisa jadi keluarga, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi memang pasangan lain. Jadi kalau aku rasa di sini si dia ini pernah menghadirkan pihak ketiga, kemudian mungkin kamu cemburu, mungkin kamu marah karena kamu merasa terabaikan, atau ya merasa dikhianati seperti itu ya, sehingga di sini menimbulkan konflik di antara kalian. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia tahu bahwa kamu itu cemburu sama pihak ketiga ini ya, karena dia menghadirkan pihak ketiga ini atau lebih memfokuskan pihak ketiga ini dibanding kamu, sehingga aku lihat ada sisi sebenarnya dia menikmati kecemburuanmu ya, dia menikmati kecemburuanmu, tapi sebenarnya dia juga sadar ya, ini suatu tindakan yang kekanak-kanakan gitu ya, membiarkan kamu cemburu seperti itu, dan akhirnya kamu benar-benar marah gitu ya, benar-benar membuat kamu terluka gitu. Jadi yang masih dia sembunyikan dari kamu di dalam hatinya adalah ingin mengatakan ini, bahwa kamu tuh apa ya, tidak usah merasa cemburu, tidak usah merasa bahwa kamu itu bukan orang terspesial di hatinya. Tidak ya, kamu tuh tetap orang terspesial di hatinya. Kamu the one bagi dia, dan kamu itu levelnya beda dengan mereka gitu loh ya. Kamu itu lebih baik dari mereka gitu loh ya. Mereka itu di level, di taraf yang berbeda gitu loh ya, di dimensi yang berbeda, atau bukan dimensi sih, lebih tepatnya kayak kalau disandingkan tuh ya beda gitu tarafnya gitu ya. Kalau kamu itu seseorang yang memang benar-benar dia inginkan gitu, yang dia cintai. Jadi
ya kita tahu lah ya kalau orang yang mencintai seseorang pasti rasanya kan ingin memiliki orang yang berharga seperti itu ya. Mungkin karena ini orangnya si dia ini orangnya direction ya, deception sehingga eh tidak tidak suka mengumbar perasaan gitu ya, tidak suka menunjukkan perasaan dia sesungguhnya. Makanya di sini seolah-olah dia kayak tidak peduli sama kamu, tidak menginginkan kamu gitu ya. Makanya di sini kamu sampai cemburu, sampai menganggap apa ya, kamu tidak berharga seperti itu. Karena orangnya itu sangat pintar sekali menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya sama kamu gitu ya. Oke, kita lihat lagi ceritanya. Dan aku lihat saat ini memang kalian lagi berpisah ya. Kenapa? Karena di sini memang kalian merasakan butuh untuk saling menarik diri satu sama lain terlebih dahulu, dimana penarikan diri ini memang niatnya itu untuk apa itu namanya, untuk bersantai ya, untuk merenung, untuk menyalakan kembali romansa di antara kalian ya. Karena aku lihat selama ini ketika kalian masih bersama itu kalian sering sekali mengalami ketegangan di dalam hubungan, kecemasan, stres, adanya juga ketakutan tentang sesuatu di hubungan kalian ini. Jadi bisa jadi ya salah satu di antara kalian inilah yang menjadi pemicu tekanan yang kuat ya, sehingga kalian mengalami rasa stres gitu ya, mengalami rasa stres. Bahkan di sini aku lihat masih belum ada komunikasi juga, atau mungkin bahkan sedang memutus komunikasi ya, ada pemblokiran bisa jadi, untuk mencari pengasingan terlebih dahulu gitu ya, untuk mengevaluasi semuanya, untuk memahami keadaan, terus cari solusinya gimana gitu ya. Jadi kalau aku rasa saat ini dia pun seperti itu, dia sedang mengevaluasi semua keadaan. Sebenarnya dia ini juga masih punya ketakutan tentang komitmen atau relationship seperti itu. Jadi untuk sekarang memang sebaiknya saling menarik diri saja terlebih dahulu. Dan sambil menarik diri itu ya sambil mengevaluasi ya tentang hubungan kalian. Bahkan untuk terhubung kembali ya, coba kalian ini saat ini mengingat-ingat mengapa kalian sejak awal itu mau bersama gitu ya, dan buat rencana bagaimana kalian akan menghadapi rasa-rasa stres ya di kemudian hari yang bakalan datang gitu ya. Jika nanti kalian mau bersama, atau ketika kalian nanti masih tetap diikat dalam suatu hubungan atau relationship gini ya, pasti kan di kemudian hari juga tetap akan ada masalah yang membuat kalian stres juga kan tentang hubungan kalian ini. Sehingga ya pikirkan lagi dengan dewasa, jangan dengan amarah, jangan dengan emosional kayak gitu ya. Coba kalian pikirkan sebenarnya apa sih niat kalian ini mau bersama gitu ya. Sejak awal kenapa kalian mau bersama, coba difikirkan. Jadi sebenarnya berharga nggak sih apa ya, satu sama lain ini di hati masing-masing pasangan kayak gitu ya. Kamu di hati dia, dia di hati kamu, itu sebenarnya berharga nggak sih gitu. Nah kalau misalkan ada tekanan, ada rasa stres, ada ketakutan, nah itu sebenarnya kenapa? Nah itu dicari solusinya ya. Jadi saat ini dia ini bukan menghindari kamu ya karena ingin menghindari saja, tidak, tapi sedang cari solusi
dari masalah yang selama ini menghantui dia, tentang rasa stres dia terhadap hubungan ini, tentang tekanan hubungan ini, atau bahkan ketakutan dia dalam relationship ini. Ya tentang apa yang membuat dia merasa takut untuk membuat perkembangan di hubungan ini tuh apa? Nah, itu yang sedang dia pikirkan. Oke. Jadi gini, dia ini banyak pilihan ternyata ya, jadi nggak cuma kamu seseorang yang menjadi calon pasangan dia gitu ya. Jadi sebenarnya banyak, nggak cuma kamu, bisa jadi 1, 2, 3 atau berapalah. Tapi ya, setiap dia mencoba untuk menjalani hubungan dengan yang lain, dia ini selalu kepikiran kamu terus. Dia ini selalu hatinya tertuju ke kamu terus ya. Jadi kalau aku rasa dia ini nggak tenang kalau misalkan dia pergi ke yang lainnya kayak gitu loh ya. Hatinya, pikirannya selalu ke kamu lagi, tertuju ke kamu lagi. Jadi hubungan dia dengan yang lain pun itu nggak tenang gitu loh ya, karena di sini dia selalu kepikiran kamu, selalu keinget kamu. Apalagi di sini kamu itu orang yang selalu mensupport dia selama ini, selalu membantu dia, selalu ada di sisi dia, memotivasi dia untuk tetap semangat menjalani hidup, untuk membantu dia tetap berkembang ya dalam hidup, ya bertumbuh dalam hidup gitu. Sehingga sosok kamu itu di mata dia adalah pasangan yang mampu memberikan kestabilan dalam hidup dia. Ya, dikala dia terjatuh, dikala dia lagi sulit, kamu selalu ada untuk dia. Kamu tidak menjudge dia, kamu tidak meninggalkan dia, tapi justru kamu di sini malah mensupport dia, membantu dia untuk bangun, membantu dia untuk bangkit, tumbuh lagi seperti itu. Apalagi di sini kamu itu di mata dia ya, kamu itu orang yang kuat, orang yang mandiri, sukses, terus tidak bergantung, sangat berdedikasi sekali dalam hubungan ini. Jadi banyak hal, usaha-usaha yang sudah kamu berikan untuk hubungan ini agar hubungan ini terjalin gitu ya. Jadi aku lihat memang lebih banyak effort kamu di hubungan ini dibanding dia. Terus itu aku lihat di sini ya, dia memandang kamu adalah sosok yang benar-benar tulus, setia sama dia gitu ya, benar-benar cinta yang benar-benar tanpa syarat, tanpa niatan terselubung gitu ya. Sehingga di sini dia menganggap kamu adalah sosok yang terbaik gitu loh dibanding yang lain. Makanya di sini aku lihat secara spiritual pun energi dia itu selalunya tertariknya ke kamu lagi, karena ini kamu sosok yang baik gitu ya, sosok yang tulus kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi dia menganggapmu adalah pasangan yang perfect, yang sempurna untuk dia gitu. Kenapa? Mungkin ya selama ini ketika dia memiliki banyak pilihan dan dia mencoba dengan yang lain ya selain kamu, dia merasakan banyak sekali dari mereka itu menjalani hubungan dengan dia itu karena ada niat terselubung, ada sesuatu yang memang diinginkan mereka dari si dia gitu loh. Beda kalau dengan kamu. Jadi gini, kalau aku rasa ya, setiap dia ini kesulitan pasti dia datangnya ke kamu lagi. Kenapa? Karena itu tadi, ketika dia di keadaan terjatuh, di kala dia sedang di posisi sulit untuk bangkit ya, ketika dia datang ke kamu tidak menjudge dia, kamu tidak meninggalkan dia, sehingga dia merasa sama kamu tuh nyaman, merasa diperhatikan,
menjadi sosok yang berarti dalam hidupmu. Terus itu aku lihat di sini justru malah dia ini selalu kamu support untuk tetap bangkit, untuk tetap bertumbuh, untuk tetap semangat seperti itu. Ya, mungkin juga ternyata kamu itu apa ya, membantu dia, ya entah memberi apa seperti itu ya, bukan hanya sekadar support, mungkin memberi bantuan uang, sejumlah uang atau bagaimana gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi dia itu menganggap kamu sebagai pasangan yang memberikan kestabilitasan dalam hidupnya dan juga memberikan keberuntungan dalam hidupnya gitu ya. Jadi mungkin memang selama ini dia berdiri sendiri, ya berdiri sendiri, dia melakukan semuanya serba sendiri gitu tanpa ada yang membantu dia. Jadi sehingga ketika ketemu kamu, seseorang yang mau ada di sisi dia di kala dia di posisi terendah sekalipun, jadi dia merasa kayak apa ya, ada gitu loh orang yang masih mau apa, bersama dia, membantu dia, menerima dia, ya, menghargai dia, ya, seperti itu, memiliki dia, seperti itu. Ya, jadi di sini dia ngerasa kayak nyaman kalau sama kamu, ngerasa berharga gitu loh. Ya, dia merasa berharga, dihargai dan merasa berharga untuk seseorang kayak gitu loh. Ya, kalau dengan kamu. Dan memang di sini aku lihat ya, koneksi kalian ini memang sangat tidak stabil ya. Salah satu di antara kalian melakukan otoriter dalam hubungan. Jadi kayak gini, bisa jadi selama ini tuh dia melakukan tindakan yang semena-mena sama kamu, tindakan yang apa ya, tidak 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 bermoral, tidak beretika, tidak berbalas seperti itu ya. Karena gini, dia itu tahu kan bahwa kamu itu orang yang tulus sama dia, orang yang memang benar-benar cinta banget sama dia gitu ya. Dia tahu kamu akan selalu ada di sisi dia di kala dia apapun, dalam situasi apapun. Sehingga di sini dia itu sering memperlakukan kamu secara otoriter, untuk apa ya? Untuk membuat kamu itu selalu menuruti atau mengikuti maunya dia. Gitu ya. Dia dulu memandang kamu itu sosok yang apa ya? Mau mengikuti apapun maunya dia. Kayak gitu. Memang orangnya impulsif ya. Orang ini memang impulsif. Jadi dulu itu dia banyak sekali strategi, taktik ya yang dia gunakan agar kamu itu keterikatan banget sama dia. Pokoknya di sini aku lihat ya, banyak sekali tindakan ya. Tindakan yang dia lakukan agar kamu di sini bergantung sama dia atau tunduk sama dia. Gitu ya. Bahkan di sini dia itu selalu menyalahgunakan sifat baikmu ya, dengan memanfaatkannya secara berlebihan bahkan. Ya, bahkan juga tidak pernah membalas budi tentang kebaikan hatimu. Sehingga banyak sekali ketidakseimbangan di dalam hubungan ini yang bahkan juga tidak bisa dia perbaiki gitu loh. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini si dia ini merasa bersalah sama kamu, apalagi kalau misalkan kalian ini belum menikah ya. Memang menunjukkan keegoisan banget dan kekasaran, sehingga mungkin inilah yang membuat kamu akhirnya menjauh dari dia. Jadi karena dia tahu bahwa kamu bucin banget dulu itu sama dia ya, sangat bergantung banget sama dia, sehingga dia itu memanfaatkan kebaikan hatimu, kebaikan dirimu terhadap dia ya. Jadi misalkan nih, ya kan dia banyak pilihan ya. Dia tahu bahwa kamu itu sangat bergantung banget sama dia. Jadi dia berpikir bahwa oke, nih masih ada kesempatan nih aku punya calon lain nih selain kamu. Ya udah aku nikmatin aja hubungan sama si A, si B, si C selain sama kamu ya. Toh nanti juga kalau misalkan aku gagal dengan si A, dengan si B, dengan si C,
balik aja lagi aku dengan kamu, pasti kamu akan menerima. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kamu sangat bergantung sama dia, bahwa kamu sangat bucin sama dia, sehingga ya udah gitu, dia tahu kamu orang yang baik, pasti nanti juga akan diterima lagi, pasti nanti juga akan disupport lagi kayak gitu ya. Jadi dulu memang dia ini sering banget bolak-balik memanfaatkan kebaikan hatimu, memanfaatkan ketulusan kamu, memanfaatkan kebucinan kamu untuk kepentingan pribadi gitu ya. Sehingga di sini ya aku lihat memang egois banget, manipulatif banget, apa ya, ya bisa dibilang jahat banget ya. Bahkan dia tidak memikirkan perasaan kamu sesungguhnya dulu ya. Jadi sempet banget aku lihat di sini kamu benar-benar terluka, stres banget sama kelakuan dia ya, terpukul banget dengan tindakan-tindakan dia, aku lihat di sini. Nah, untuk sekarang kenapa kalian berpisah itu juga salah satunya karena adanya ketidakjelasan dalam hubungan. Adanya kebingungan atau keraguan tentang sesuatu yang mengenai relationship ini, mengenai hubungan ini. Bisa jadi dia masih bingung antara kamu dengan yang lain. Bisa jadi kebingungannya tentang apa nih? Tentang tanggung jawab yang nantinya apa ya, kamu harapkan dari dia, apakah dia bisa bertanggung jawab atas kamu atau tidak, intinya seperti itu. Jadi masih ada kebingungan dan ketidakjelasan dari si dia gitu ya terhadap hubungan ini. Dia juga masih bingung apakah kamu masih mau menerima dia lagi atau tidak setelah apa yang pernah dia lakukan ke kamu, bolak-balik memanfaatkan kamu saja, mempermainkan kamu saja ya. Apalagi di sini kamu sudah benar-benar trauma, sudah benar-benar apa ya, marah sama dia gitu kan, karena dia selalu bolak-balik mempermainkan kamu, memanfaatkan kebaikan hatimu. Jadi itu yang masih dia pikirkan saat ini, kenapa kalian berpisah ya. Terus itu juga di sini yang membuat dia masih bingung atau tidak memberikan kejelasan karena masih ada pola pikir, cita-cita, tujuan atau apa nih? Sudut pandang yang masih berbeda di antara kamu dengan dia gitu ya. Mungkin misalkan ya, misal kamu mengharapkan dari si dia ini komitmen ya. Kamu sudut pandangnya adalah ya namanya juga kita menjalani hubungan ya, pasti tujuannya maunya ke komitmen, itu yang kamu pikirkan. Tapi si dia ini dia nggak maunya kita ini jangan terburu-buru ke arah komitmen dulu loh. Kita nikmati aja dulu prosesnya, saling mengenal, saling memahami dulu ya, mendekatkan intensitas komunikasi kita kayak gitu loh ya, lebih dekat lagi, komunikasi diperbaiki lagi, lebih intens komunikasinya. Karena kalau aku lihat di sini kan komunikasi kalian buruk banget gitu ya, udah jarang komunikasi, sekalinya komunikasi selalu ada yang menyakiti, atau kalau ngomong tuh suka kasar ya, yang bisa jadi sekali ngomong tuh suka kasar karena kesel gitu ya. Bisa jadi kamu udah kesel bener sama dia karena kamu sudah merasa seperti dipermainkan terus gitu ya, dihianati terus berulang kali, sehingga di sini ketika sekalinya ada komunikasi kamu mungkin mengungkit, kamu mungkin menjudge atau gimana ya. Intinya kalau ada Ace of Swords ini ada yang tersinggung dengan omongan seseorang seperti itu ya, atau mungkin kalau ngomong suka kasar seperti itu. So dia pun masih bingung gini, dia harus gimana terhadap kamu ya, ketika dia tahu bahwa kamulah yang dia inginkan, dan dia juga pernah melakukan kesalahan sama kamu. Apakah dia masih punya peluang untuk bisa kamu terima lagi kayak gitu loh ya. Jadi saat ini kenapa nggak ada kejelasan di hubungan ini, kenapa dia masih bingung, kenapa dia menarik diri dari kamu, karena ini ya, dia bingung dia harus bertindak seperti apa agar bisa mendapatkan maaf dari kamu, agar bisa memperbaiki keadaannya kayak gitu loh
ya. Karena sejujurnya nih ada Four of Wands ya. Tujuan dia bersama kamu sebenarnya juga pengen adanya suatu pernikahan, pengennya ada suatu lamaran cinta gitu ya, rumah tangga, apa itu namanya, party, apa sih itu namanya, party tuh, aku lupa lagi, perayaan, ya perayaan, ya bisa jadi perayaan pernikahan, perayaan hari jadi. Nah, sebenarnya pengen melakukan itu ya sama kamu. Cuman ya gimana? Kamu sekarang ini benar-benar yang dia tahu dia itu telah memberikan luka yang begitu besar terhadap kamu. Ya. Nah, untuk memperbaiki luka yang ada di hatimu ini dia nggak tahu gimana gitu loh. Harus gimana? Gitu ya. Jadi kalau tujuan sebenarnya dia pun sama, ingin ke arah pernikahan juga. Cuman kalau aku rasa masih ada sudut pandang yang berbeda di antara kamu dengan dia yang membuat tujuan kalian itu akhirnya nggak sampai-sampai gitu loh. Ya, bisa jadi dari sudut pandang kamu yang menjudge dia atau sudah menjadi stereotip di pikiran kamu, dia ini tukang selingkuh, dia ini penipu, dia ini pembohong. Nah, itu sudut pandang kamu itu sudah berbeda dengan dia. Sedangkan di sini ya walaupun memang benar ya dia seperti itu, suka selingkuh, suka berbohong, suka nipu kamu. Tapi sudut pandang dia itu dengan kamu intinya berbeda. Mungkin dia memandang kamu itu tadi Ace of Pentacles, kamu adalah pasangan yang mampu memberikan kestabilan dalam hidup dia. Ya, jadi ini karena perbedaan sudut pandang atau pola pikir ya, atau apalah ya gitu ya. Tapi kalau aku lihat keinginan sih sama ingin memiliki suatu pernikahan di sini. Ya, terus itu juga di sini ada Four of Wands, berarti kalau saat ini kalian memang berpisah ya, aku lihat di sini memang ada keinginan dari dia untuk union kembali dengan kamu, rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia datang lagi ke kamu, bersatu lagi dengan kamu, dan bahkan di sini ingin merayakan sesuatu dengan kamu. Bisa jadi nanti dia merayakan lebaran dengan kamu mungkin. Jadi bisa jadi dia nanti datang di hari lebaran, bisa jadi. Pokoknya dia datang itu untuk merayakan sesuatu dengan kamu. Bisa jadi di hari lebaran nanti ya, paling cepet ya, atau mungkin hari ulang tahunmu, atau hari ulang tahun dia, atau hari jadi kalian, atau hari perayaan. Ya, indikasinya aku lihat di sini kayaknya tentang merayakan sesuatu gitu. Ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini alfabetnya bisa dari nama kamu, nama dia, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian tentang sesuatu ya yang berhubungan dengan hubungan kalian. Bisa jadi nama tempat atau kucing peliharaan atau apa gitu ya. It's okay. Yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang energi kalian. So, berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.